Jumpa kembali bersama saya Toto Siswanto di Matsanisma Official MTSN 10 Magetan, Jalan Raya Sarangan nomor 1, Desa Sidorejo. Di bincang-bincang kali ini saya ditemani oleh beliau, pertama Ustadzah Mujiati. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadzah Dwi Rum. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini kabarnya Ustadzah sehat ya? Alhamdulillah sehat, kita juga sehat. Semua sobat semuanya di mana-mana berada juga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang kelas program yang ada di MTSN 10 Magetan. Yang kali ini kita lebih spesifik ke kelas program tahfidnya. Kalau kemarin kita program sains, hari ini kita akan bincang-bincang dengan pembina atau pembimbing kelas program tahfidz. Oke, yang pertama kita akan tanya dulu, sebenarnya apa tuh kelas program tahfidz itu? Mungkin nanti akan dijawab satu persatu, bisa menambahi dari Ustadzah Muji. Ini kan sudah terkenal ya di mana-mana, di media massa atau di surat kabar atau di mungkin informasi dari teman-teman yang sudah dari sini sudah lulus atau kan sudah ada kelas program tahfidz. Ini sebenarnya kelas program tahfidz itu seperti apa tuh, Ustadzah? Baik, perlu kami jelaskan tentang kelas program tahfidz yang khususnya yang berada di MTS 10 Magetan. Kelas program tahfidz adalah salah satu kelas unggulan yang ada di MTS 10 Magetan. Yang kelas program tahfidz itu sendiri adalah mewadahi siswa-siswa yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi kelas program tahfidz dikhususkan bagi siswa-siswa yang punya kemampuan baca Al-Quran dengan tartil dan baik dan punya kemauan untuk menghafal Al-Quran. Mungkin itu dari kelas program tahfidz yang ada. Ada tambahan, Ustadzah? Itu sudah sangat jelas sekali dari Ustadzah Mujiati. Sudah jelas ya. Betul. Bahwa ini yang ada kemampuan di bidang menghafal Al-Quran ini akan diberikan ruang atau kelas tersendiri sehingga nanti lebih terarah dan juga lebih ada apa ya istilahnya perhatian khusus. Iya, perhatian khusus sehingga nanti apa yang dibakatkan ini akan kita diarahkan oleh iya. Nah, ini setelah ada program tahfidz kemudian muncul program-program mungkin yang ada di MTS 10 Magetan, itu gimana atau sejarahnya ini kok bisa terbentuk kemudian yang memilih program tahfidz, mungkin sedikit sejarahnya seperti apa? Awal mulanya memang kan dari siswa-siswa kita yang masuk ke MTSN 10 Magetan itu kan mempunyai berbagai macam bakat. Kemudian mereka ternyata setelah kita lihat itu ada anak-anak yang mempunyai kelebihan-kelebihan di dalam hafalan Al-Qur'annya. Akhirnya dari Bapak Kepala Madrasah itu mengatakan kenapa tidak kita buka untuk kelas program tahfidz. Kenapa? Karena siswa-siswa kita itu mempunyai kemampuan dan bakat yang bisa diandalkan. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa ustadzah untuk membicarakan hal itu sehingga terbentuklah sebuah kelas program, yaitu kelas program tahfidz. Dan ternyata setelah kelas itu dibuka, itu ternyata minat dari orang tua murid dan juga murid-murid itu ternyata banyak sekali, sehingga tes dan penjaringan itu sampai kita harus memohon maaf untuk tidak bisa masuk semua ke dalam program tahfidz bagi anak-anak yang mau memasukinya. Gitu. Jadi memang awalnya memang melihat potensi anak yang daftar, kemudian kita berikan kelas atau ruangan tersendiri. Lah untuk yang kan kadang-kadang kan kalau kita melihat anak yang daftar kemudian tidak bisa masuk ke kelas program itu, mungkin Bu Muji ini, Ustadzah Muji ini bisa menyampaikan ini terus dikemanakan atau mungkin difasilitasi apa? Kami tetap memperhatikan bagi siswa-siswa yang punya potensi dan punya kemauan untuk ikut program tahfidz yang tidak diterima di kelas program unggulan tahfidz, kami masih menyediakan kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak yang di reguler yang tidak di tahfidz masih semuanya bisa belajar tahfidz, tapi harus masuk program pilihan ekstrakurikuler yaitu tahfidz.
nanti ada pembimbing tersendiri termasuk saya yang mengajar ekstra juga, dibantu tim dari guru-guru atau ustadz yang ada di program kelas tahfidz. Begitu? Jadi masih ada. Masih ada, insya Allah masih ada. Kelas dia tidak kecewa sudah kesini daftar enggak jadi ikut gitu ya, tapi Ada ternyata juga Pak yang ya. ternyata ada anak yang mempunyai dua kemampuan yang sama besarnya. Misalnya itu ada anak yang di kelas program sains itu ternyata tahfidznya juga bagus gitu. Nah itu dia bisa masuk kelas sains, tapi Juga dia masuk juga bisa ekstra. menghafalkan Al-Quran lewat ekstrakurikulernya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya dua bakat ini bisa Bisa. berjasa. Tersalurkan, Bisa. Nah, Bisa. kita beri fasilitas di Iya, fasilitasi insya Allah. ya. Ya, Betul. Iya, iya. Betul. Mungkin sejarah terbentuknya bakat minat anak-anak ini kan kayaknya sudah beberapa tahun ini ya. Untuk Iya. saat ini untuk program tahfidz ini sudah ada berapa kelas? Bu Dwi atau Bu? Iya. Untuk tahun ini sudah kita mencapai kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi sudah ada semuanya dari kelas 7, 8, 9 sudah ada kelas program tahfidz. Di samping kita masih membuka kelas untuk ekstra. Jadi ekstra menampung keseluruhan anak yang pengen atau yang punya kemampuan dan kemauan di bidang untuk menghafal Al-Quran. Terus kira-kira untuk kan kalau kelasnya 3, kemudian pengampus ini juga akan mengajar di kelas yang lain untuk materi yang lain. Iya. Ini apa cukup dari sini untuk pengampunya atau mungkin mengambil dari tempat lain untuk Nah, ini mungkin perlu kami jelaskan karena keterbatasan dari pihak kami dari ustadz dan ustadzah yang di MTS, karena di samping kami harus mengampu di kelas program tahfidz, maka kami harus masih juga mengajar di bidang-bidang studi umum. Maka kita ini memang kita haruskan untuk mengambil ahlinya dari program tahfidz. Kita mengambil 3 orang ustadzah yang sudah hafidhah untuk bisa membantu kami menyelesaikan program-program yang ada di kelas program tahfidz. Jadi beliau bertiga itu alhamdulillah sudah hafidhah semuanya. Jadi kami juga dari tim di MTS 10 Magetan ikut bekerja sama dengan beliau bertiga. Jadi untuk pengampu ini kita diambil dari beliau-beliau yang sudah memang hafid sama hafidhah ya, hafidhah Hafidhah. untuk saat ini yang mengambil yang Iya. hafidhahnya. Kemudian untuk target ini biasanya kan kelas program itu ada target Iya, ya. target. Untuk target sekelas madrasah karena kan tidak bermukim, ini mungkin target dicapai dari kelas program tahfidz ini seperti apa nih gambarannya? Oke. Ustazah Dwi atau Ustazah? Menurut rencana awal dari rancangan dari awal kita membuka kelas program ini, kita mengusahakan bahwa lulusan dari kelas tahfidz itu minimal lulus dari MTS madrasah kita itu hafal 3 juz, itu minimal. Namun ternyata alhamdulillah anak-anak itu sebelum naik kelas 9 itu alhamdulillah sudah hafal, ada yang 2 juz, ada yang lebih gitu. Tapi sebenarnya target 3 juz itu kan minimal dan insya Allah itu bisa tercapai karena anak-anak yang masuk ke dalamnya itu ternyata bakatnya itu luar biasa, Pak. Insya Allah bisa tercapai untuk 3 juz, bahkan itu lebih insya Allah. Mungkin perlu kami perjelas. Jadi di program kelas tahfidz itu 1 tahun itu kami harapkan anak bisa menghafal 1 juz. Wajib hafal juz 30. Kemudian 2 tahun berarti kelas 8 2 juz, kelas 9 3 juz. Target minimal. Toh andaikan anak-anak masuk di MTS 10 Magetan sudah punya modal 1 juz, berarti dia lulus harus bawa 4 juz. Begitu dan seterusnya tergantung modal yang dibawa anak ke madrasah atau ke MTS 10 Magetan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah mencapai target ya, walaupun tidak semuanya. Karena kemampuan anak memang berbeda. Ya, ternyata luar biasa. Dan yang lebih juga ada. Lebih dari 3 juz ya. Itu banyak anaknya, kemudian juga kemampuannya Heterogen sekali. iya, ternyata
ya juga termasuk luar biasa Bu, karena ketika tidak mabit kemudian hafal segitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, maksudnya gitu kan harus juga mengikuti kegiatan pokoknya di madrasah kan harus. gitu kan. Pelajaran full Pak. Iya, maka seperti itu ya. Alhamdulillah. Justru kami berharap dengan dia menghafal punya target lebih di program yang lain gitu. Jadi maksud kami program tahfidz tidak menghalangi kegiatan mereka di bidang-bidang yang pokok yang lain gitu. Ya. Ini kok anak udah sampai hafal banyak juz ini, mungkin seperti itu ya. Ini untuk metode atau caranya gimana, seperti apa? Mungkin saya dulu ya. Tak sediakan dulu untuk metodenya. Yang jelas pertama kali kami menggunakan metode talaki. Apa itu metode talaki? Metode talaki itu santri atau siswa berhadapan langsung dengan ustadz atau ustadzahnya. Dia baca sampai benar kita simak, baru kalau sudah benar membacanya silahkan menghafal. Itu pertama kali. Kalau sudah bisa menghafal, setornya tergantung kemampuan mereka. Ada yang bisa satu surat langsung, ada yang beberapa baris, tergantung. Tapi ada target setiap pertemuan, setoran hafalan dan murojaah gitu. Jadi ya memang harus seperti itu, karena nanti kan kalau menurut bacaannya anak sendiri ini yang nggak bisa. Harus di akhir nanti akan ada mungkin bukan kesalahan ya, tapi kekeliruannya nanti kesalahan teknis. Jadi seperti itu. Untuk target setorannya ini seperti apa? Apa tiap hari harus setor atau tergantung nanti jamnya setoran atau gimana? Anak-anak diwajibkan setiap hari itu minimal 3 baris itu harus setor hafal. Ya, 3 baris itu minimal Pak. Jadi setiap hari memang ada pertemuan untuk antara siswa dengan pembimbingnya, itu ada jam-jam khusus untuk setoran hafalan sama murojaah. Jadi di dalam satu hari itu anak-anak minimal 3 baris harus bisa setor. Seperti itu ya. Mungkin bisa kami tambahkan di samping itu juga untuk setoran resminya, sebelum anak-anak kelas program tahfidz itu belajar, kalau kelas yang lainnya itu membaca Al-Quran, khusus kelas tahfidz itu murojaah minimal setengah juz. Jadi kalau juz 30 ya kita menghafal bareng-bareng satu kelas di guru pembimbing, guru pengajar jam pertama kelas program tahfidz menghafal minimal setengah juz dari juz 30. Kita puter sampai mereka satu kelas itu bisa mampu menghafal murojaahnya juz berapa gitu setiap hari pagi sebelum belajar dimulai. Ya, terjaga ya, tidak ya. Terus ini kan sudah 3 tahun berjalan ya, mungkin kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, dalam perjalanan 3 tahun ini mungkin ada kendala seperti apa yang di kelas program tahfidz ini? Kendala pasti ada Pak. Pasti itu kendala, terutama itu memupuk motivasi anak yang karena kan namanya anak itu pasti motivasi untuk menghafal itu naik, kadang turun lah. Ketika turun itu kita itu harus bisa bagaimana anak ini motivasinya naik lagi. Itu salah satu kendala dari segi motivasi. Kemudian kendala yang lain, semakin banyak hafalan anak itu, maka kita harus menyediakan waktu banyak untuk anak itu untuk murojaah dan sebagainya. Kita harus ekstra lagi untuk memperhatikan mereka. Iya, bahkan kami sering melakukan, saya sendiri khususnya sering melakukan karena waktunya tidak cukup untuk tatap muka resmi setoran, jam-jam kami kosong istirahat atau jam-jam saya tidak mengajar di kelas, kami sediakan khusus untuk mereka silahkan yang tadi belum dapat jatah setoran, silahkan setoran akan saya simak, atau mungkin yang jatahnya ujian belum dapat waktu untuk ujian di kelas, silahkan datang ke ruang guru untuk saya sajikan tempat sendiri untuk saya simakkan. Itu yang sering kami lakukan seperti itu. Karena memang waktu terbatas ya, siasati seperti itu ya. Ya kita harus memang membutuhkan pengorbanan lah ya, waktu dan sebagainya untuk menjaga hafalan mereka. Jadi anak yang mau berkeinginan untuk masuk kelas tahfidz itu tidak usah khawatir bahwa
perhatian ustadz-ustadzahnya itu luar biasa. Iya, perhatikan betul, diperhatikan. Diperhatikan Insya Allah, betul, insya Allah. Ini untuk informasi di kelas anak-anak yang sekarang mungkin di MI atau SD yang punya kemampuan, keinginan dan kemauan untuk di kelas program ini, jangan takut, Anda nanti akan diperhatikan. Betul, Insya Allah, ya. insya Allah. Nah, mungkin sedikit ini gambaran atau mungkin informasi tentang prestasi yang pernah sudah dicapai oleh program Tahfidz. Iya. Pernah yang diikuti anak-anak ini pernah ikut lomba, ya, lomba tahfidzul Quran juz 30 waktu itu di SMKN 2 Magetan juara 1. Kemudian ikut di mana itu? Ar-Rasidah ya. Ar-Rasidah juara berapa dia? Ar-Rasidah juara 3. Kemudian kemarin ikut lomba online atas nama Ananda Alisa di SMK Ar-Rahman itu alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian kalau ikut event-event lomba sering kami ikutkan, tapi kadang ya dapat juara, kadang ya masih tertunda lah kejuaraannya. Memang kami memberikan apa itu motivasi pada anak, kalau ikut lomba jangan mengharap juaranya, tapi kita dulu pertama partisipasi dulu, berani partisipasi ikut lomba sudah jagoan. Masalah hasil wallahu alam, yang penting kita ikhtiar dan berdoa. Kalau dapat juara itu adalah bonusnya. Ya. Jadi syiar, kemudian karena memang kecintaan kepada Quran dengan cara disiarkan itu, kalau juara tidak itu bonus, Dan walaupun ya tetap itu sebagai motivasi anak saja. Betul. Iya, betul. Bukan tujuan utama ya. Bukan. Juara 1 atau berapa itu bukan tujuan utama, tapi kalau dapat juara ya alhamdulillah, karena bisa membawa syiar ini terus kemana-mana dan bisa terus berlanjut. Untuk yang terakhir mungkin ini Bapak Ustadzah Uci sama Ustadzah Ning, ini kedepannya nanti harapannya untuk kelas program tahfidz ini seperti apa, dan mungkin ada gambar sedikit sekarang ini yang berapa juz yang sudah terbanyak dihafal. Oke, mungkin perlu kami sampaikan, alhamdulillah untuk tahun ini yang akan kami luluskan tahun ini dari kelas 9 itu sudah ada yang mencapai hafalan 5 juz. Juz 30, juz 29, juz 1, 2 dan 3. Kemarin barusan kami adakan ujian dan alhamdulillah saya sendiri yang ngecek dan yang menguji atau menyimak, alhamdulillah nilainya yang itu bagus. Jadi perlu kita kasih apa ya, ribet kalau perlu ya, kasih ribet karena itu sudah di luar di luar target kita. Jadi kan target kita 3 juz, dia sudah melampaui 5 juz. Jadi alhamdulillah ini yang tahun ini, dan yang 3 juz yang Allah juga ada dari beberapa kelas 9, tapi tidak semuanya bisa mencapai 3 juz, rata-rata 2 dan 3-nya beberapa, kemudian ada 1 yang menonjol dapat 5 juz. Mungkin dari kelas 7 ada yang dilaporkan punya kelas 8. Di kelas 8 alhamdulillah ini 4 juz mau selesai. Ada. Pada targetnya kalau 8 kan 2 juz ya. Dan tahun depan lebih gitu. Mungkin ini pesan untuk sahabat atau anak-anak yang sekarang masih duduk di kelas SD atau MI yang mungkin belum tahu tentang kelas program khususnya tahfidz, mungkin bisa disampaikan sedikit aja pada atau motivasi biar kalau kesini tidak takut atau tidak gimana. Oke. Diwakili atau dua-duanya nanti. Ustadzah Muji atau Ustadzah Dwi Nurul. Baiklah anak-anak aku yang nanti sekarang ini masih duduk di MI kelas 6 atau di SD kelas 6 yang mau bergabung kepada kelompok kelas program tahfidz di MTS 10 Magetan, silakan kami akan tetap menerima, tapi dengan syarat kami akan mengadakan tes penjaringan untuk bisa masuk ke kelas program tahfidz. Tidak menakutkan, kami hanya suruh baca, kami suruh baca dengan bagus, kami simak, kemudian menghafal beberapa surat yang kami tunjuk dari juz 30 untuk persyaratan bisa masuk ke kelas program tahfidz. Kecuali yang memang sudah punya modal hafalan misalnya juz 30, kami cek 1 juz untuk bisa kami simak. Mungkin itu. Nah, silakan.
Bagi anak-anak yang menginginkan masuk ke kelas program tahfidz, tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena ustadz-ustadzahnya itu baik-baik semua, sabar-sabar semua, dan insya Allah semua kemampuan yang misalnya yang kalian miliki itu insya Allah akan kita bantu untuk bisa mengembangkannya. Ya, untuk bincang-bincang kali ini, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, khususnya yang kelas 6 SD atau MI yang saat ini mungkin belum bisa menentukan pilihan mau kemana. Tadi sudah kita bincang-bincang banyak sekali. Jika kurang paham naik kelas program tahfidz di MTS 10 Magetan, bisa datang langsung ke kampus MTSN 10 Magetan, Jalan Raya Sarangan nomor 1, Desa Sidorejo. Demikian untuk topik kita bincang-bincang bersama Ustazah Muji sama Ustazah Dwi Ningrum tentang program tahfidz. Kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih Ustazah atas kehadirannya dan penjelasannya. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya di kelas berikutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi